Kami kelompok 11 mata kuliah pengantar kecerdasan buatan kelas B ingin mempresentasikan mengenai analisis kami tentang agen kecerdasan buatan. Berikut agen yang kami pilih adalah air conditioner otomatis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yolanda Agustin dengan NPM 20071059. Analisa pertama yang akan kami bahas adalah PAGE. PAGE merupakan singkatan dari Percept, Action, Goal, dan Environment. Sebelum membentuk agen kecerdasan buatan, kita harus memperhatikan bahwa agen harus dapat menanggapi setiap rangsangan yang diberikan kepada agen tersebut atau percept yang ada di sekitarnya. Lalu memberikan tindakan atau action yang tepat terhadap rangsangan tersebut. Dan yang pasti, setiap tindakan tersebut harus sesuai dengan tujuan atau goal awal mula diciptakannya agen tersebut. Selain itu, setiap aksi yang diberikan oleh agen tersebut harus memperhatikan lingkungan di sekitar agen tersebut atau environment di mana agen tersebut ditempatkan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai Percept. Percept pada air conditioner otomatis adalah yang pertama, jumlah orang pada ruangan di mana hal tersebut akan terdeteksi oleh sensor dari air conditioner otomatis. Selanjutnya adalah suhu ruangan semula dan setelahnya, di mana jumlah orang yang keluar dan masuk ruangan dan aktivitas yang terjadi akan mempengaruhi suhu ruangan tersebut. Dan yang terakhir adalah suara pada ruangan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai action. Action pada air conditioner otomatis adalah yang pertama adalah scan ruangan, di mana agen melakukan pemindaian dari jumlah orang yang berada di dalam ruangan, perubahan suhu, dan suara yang ada pada ruangan tersebut. Yang kedua adalah AC menyala. Ketika di dalam ruangan tersebut ada orang, maka air conditioner akan menyala secara otomatis. Dan yang ketiga adalah AC mati. Ketika di dalam ruangan tersebut tidak ada orang, maka air conditioner akan mati secara otomatis. Dan yang keempat adalah suhu naik. Ketika sensor mendeteksi bahwa suhu ruangan turun atau bertambah dingin, maka suhu dari AC akan bertambah tinggi atau naik. Dan yang terakhir adalah suhu turun. Ketika sensor mendeteksi bahwa suhu bertambah tinggi atau naik, maka suhu dari AC tersebut akan turun atau bertambah dingin. Selanjutnya adalah goal pada air conditioner. Goal pada air conditioner adalah yang pertama, air conditioner otomatis dapat menyala saat orang masuk ke dalam ruangan. Yang kedua, air conditioner dapat mati saat tidak ada orang dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah suhu air conditioner dapat naik dan turun menyesuaikan jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Yang terakhir adalah environment pada air conditioner otomatis. Environment pada air conditioner otomatis adalah ruangan tertutup atau ruangan di mana air conditioner tersebut diletakkan. Bisa seperti ruang kelas, ruang rapat, kamar tidur, ruang kerja, ruang tamu, dan sebagainya. Ya, Bapak saya tunggu ingin mempresentasikan tentang BASE. Di dalam BASE ada 5, dibagi menjadi 5 bagian, yaitu agen, performance measures, environments, actuators, dan sensors. Agennya kita memilih air conditioner otomatis. Performance measure-nya atau bisa dibilang ukuran kerja itu dibagi menjadi 5, yaitu sehat atau ramah lingkungan, nyaman, mudah dioperasikan, hemat biaya, kesesuaian suhu ruangan. Setelah itu environment. Environment itu lingkungan. Lingkungan yang ada di air conditioner otomatis biasanya terbagi menjadi 2 aja, yaitu ruangan dan orang. Setelah itu ada actuators. Actuators itu peralatan mekanis, bisa disebut sebagai peralatan mekanis, yaitu screen display, itu bisa menampilkan suhu ruangan dan jumlah orang.
Terus ada evaporator, kipas motor, blower, filter udara. Setelah itu ada sensor. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor suara dan sensor suhu, ya, atau termistor. Halo semuanya, saya Kevin Wijaya akan menjelaskan mengenai jenis lingkungan pada suatu agen. Agen yang kami pilih yaitu air conditioner otomatis. Langsung saja, jenis lingkungan yang pertama yaitu AC otomatis memiliki lingkungan yang fully observable, yang artinya sensor-sensor yang terdapat pada agen tersebut memberi akses yang menyeluruh terhadap lingkungan di mana suatu agen itu berada. Pada AC otomatis, sensor-sensor yang terdapat pada agen yang di mana terdapat sensor suhu dan juga sensor jumlah orang akan selalu menerima inputan setiap kali orang masuk. Nah, itu ada counter yang akan terus bertambah dan juga ada sensor suhu yang menyesuaikan jumlah orang yang ada dengan suhu yang dia scan saat itu. Berikutnya juga memiliki lingkungan yang deterministik. Artinya, tindakan selanjutnya dipengaruhi keadaan pada saat itu juga. Pada AC otomatis, deterministik karena segala tindakannya berdasarkan sensor. Karena inputan tadi, jika jumlah orangnya banyak, maka suhu udara yang disetel pada sistem otomatis tersebut justru akan pasti lebih rendah, sehingga membuat orang-orang yang banyak tidak kepanasan. Berikutnya, lingkungan yang episodik. Episodik berarti tindakan agen bergantung di tiap-tiap episode. Maksudnya apa? Maksudnya, AC otomatis selalu men-scan jumlah orang pada ruangan, sehingga tindakannya selalu berubah tiap episode. Tiap ada orang masuk, akan berubah tindakannya. Dia akan menyetel ke suhu yang lebih rendah, seperti tadi. Berikutnya, lingkungan yang dimana suatu agen ditempatkan itu selalu berubah. Yang dimana tidak mungkin jumlah orang selalu sama. Pasti ada orang yang masuk, ada orang yang keluar, dan itu artinya berubah-berubah, sehingga agen perlu menyesuaikan. Berikutnya, lingkungan diskrit. Ya, AC otomatis memiliki lingkungan yang diskrit. Artinya, persepsi pada lingkungan tersebut terbatas. Karena yang diukur adalah jumlah orang. Inputannya adalah jumlah orang. Tidak mungkin jumlah orang itu tidak terbatas. Sehingga memiliki data yang diskrit. Oke, selanjutnya, lingkungan yang terakhir adalah single agent. Jadi, AC otomatis termasuk single agent karena ia bekerja sendiri. Ia men-scan lalu menyesuaikan suhu ruangan secara sendiri. Lain halnya apabila si agen AC otomatis ini memiliki agen lain seperti tiap inputan orang yang masuk juga akan menentukan lampu, di mana semakin banyak orang yang masuk, lampu akan semakin terang. Ataupun pintu otomatis yang menyekan orang yang akan masuk sehingga inputan dari pintu tersebut mempengaruhi agen AC otomatis. Jika lingkungan seperti itu, maka dapat disebutkan jika AC otomatis tidak bekerja sendiri. Artinya dia termasuk lingkungan yang multi-agent. Ya, agen. Problem solving agen dalam kecerdasan buatan adalah agen berbasis tujuan yang fokus pada tujuan, merupakan salah satu perwujudan dari sekelompok algoritma dan teknik untuk memecahkan masalah yang terdefinisi dengan baik di bidang kecerdasan buatan. Dan agen ini berbeda dari agen refleks yang hanya perlu memetakan keadaan menjadi tindakan dan tidak dapat memetakan saat menyimpan dan mempelajari keduanya. Tahapan yang berbeda yang dilakukan agen pemecah masalah untuk sampai pada keadaan atau solusi yang diinginkan adalah 1. Mengartikulasikan atau mengungkapkan tujuan yang diinginkan dan masalahnya dicoba dengan jelas. 2. Jelajahi dan periksa. 3. Temukan solusi dari berbagai algoritma di atas. 4. Langkah terakhir adalah mengeksekusi. Lalu air conditioner otomatis adalah agen yang berbasis model Base Reflex Agents. Nah, agen ini merupakan agen yang tetap melakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungan sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Lalu penerapan pada air conditioner otomatis adalah memasang sensor suhu pada AC. Lalu ketika keadaan ruangan memasuki batas maksimal yang sudah diatur pada sensor, maka AC akan otomatis menyala. Dan ketika suhu ruangan sudah mulai turun, maka AC akan otomatis mati.